Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat desa. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana caranya kita memanfaatkan menu kesehatan, khususnya di sini ada submenu stunting ya, yang mana nanti menu ini kalau bisa nanti dimanfaatkan kader-kader posyandu, para kader-kader yang ada di desa kita masing-masing agar supaya mereka juga ikut andil dalam menginput data pada sistem informasi manajemen desa kita ya. Nah, bagaimana caranya? Tentu pertama-tama yang kita perlu lakukan adalah kita login dulu ke dalam aplikasinya, lalu kemudian di sana nanti akan muncul beberapa menu. Lalu kita scroll ke bawah ya sampai kelihatan di sini ada menu kesehatan. Yang mana pada menu kesehatan ini ada beberapa submenu mulai dari pendataan, pemantauan, vaksin, dan yang terakhir adalah stunting. Yang mana stunting inilah yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kenapa saya tidak membahas pendataan, pemantauan, dan vaksin? Karena ini sudah tidak digunakan lagi. Karena sekarang sudah pasca COVID-19. Yang mana saat ini kita fokus ke pendataan stunting ya. Sudah ketika kita sudah klik menu stunting, nanti teman-teman akan melihat tampilan di dashboardnya seperti ini ya. Yang mana di situ kita disuruh input nama posyandu setempat pada desa kita ya. Bagaimana caranya? Kita klik tambah ini ya teman-teman ya, klik menu tambah. Lalu kita tuliskan ya nama posyandunya apa. Misalnya nama posyandunya Beriuk Tinjal misalnya. Ini sekedar contoh saja ya teman-teman. Seperti pada umumnya yang saya sampaikan pada panduan-panduan atau tutorial-tutorial yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk alamat nanti teman-teman sesuaikan ya dengan alamat posyandu yang berada di desa teman masing-masing ya. Lalu kemudian jika dirasa sudah, jadi teman-teman jangan lupa klik simpan ya. Teman-teman jangan lupa klik simpan. Lah, di situ muncul berhasil data disimpan ya. Maka nama posyandu yang sudah kita input tadi berhasil tersimpan di dalam menu posyandu ya. Lalu yang perlu kita lakukan setelah itu adalah kita ke submenu kesehatan ibu dan anak ya, atau dalam kurung KIA ini. Nah, di sini kita perlu mengisi juga datanya. Kita klik tambah data. Lalu nanti untuk nomor KIA-nya ini, kesehatan ibu dan anak ini nanti teman-teman desa sesuaikan saja ya dengan penomoran yang ada di desa masing-masing atau yang ada di posyandu desa masing-masing ya. Misalnya ini sekedar contoh saja, saya menggunakan ini ya, nomornya, nomor KIA-nya. Lalu kemudian kita cari ya nama ibunya. Misalnya nanti di sini yang diinput adalah ibu yang memiliki anak ya, atau yang sedang hamil atau yang sedang memiliki anak balita. Misalnya siapa di sini yang memiliki anak balita? Smiatul ini punya anak nggak dia? Coba kita cari ya di sini data yang punya anak ya di menu kependudukan. Lalu kita coba cari di menu keluarga ya. Ini sekedar untuk mempermudah saja. Soalnya saya nggak tahu ini mana yang punya anak sama enggaknya. Nah, coba kita pakai Ahyar ini ya. Coba kita lihat dia punya anak enggak. Ahyar ini ya. Coba kita pakai ibunya siapa di sini? Aliyah ya. Ujung nicknya 955. Coba kita pakai Aliyah ya ibunya. Lalu kemudian kita ini ya, kita masukkan ya sesuai dengan pendataan nanti di posyandunya, kira-kira umur kelahirannya berapa dan kira-kira akan melahirkan di tanggal berapa nanti. Nanti tinggal kader posyandu mungkin yang lebih tahu terkait ini.
terkait perkiraan seperti ini. Anggap saja contoh ini ya, dia akan melahirkan pada tanggal 18 bulan 4 2024 mendatang. Lalu kemudian kita klik simpan ya. Jadi maksudnya di sini adalah kita input nama ibu yang sedang hamil atau sedang mengandung ya. Lalu kemudian kita klik simpan. Nah, dia akan sama seperti yang tadi, datanya akan berhasil tersimpan di sini. Lalu kemudian setelah itu kita langsung ke pemantauan ini ya. Kita klik bulanan ibu hamil ini ya teman-teman. Nah, caranya sama. Kita tinggal klik tambah saja, tambah data. Nah, nanti di sini dia akan terkoneksi ya, penomoran-penomoran maupun inputan-inputan yang sudah kita isi sebelumnya tadi ya. Seperti nomor register Kia dan lain sebagainya. Tadi kan sudah kita input ya, identitas Kianya dan nama posyandunya ya di awal. Maka dia secara otomatis apa yang kita input tadi akan masuk di dalam list daftar nomor registrasi Kia yang ada di sistem ini ya. Lalu kemudian kita pilih ya, tanggal periksanya nanti disesuaikan saja. Mungkin tanggal posyandunya saat itu dia sedang periksa nanti yang bersangkutan. Lalu kemudian cari nama posyandunya. Tadi kan sebagai contoh kita sudah buat ya dari awal nama posyandu, data kesehatan ibu dan anak. Lalu kemudian di sesi ini kita langsung ke bulanan ibu hamil ya menunya. Lalu tadi kita sudah buat ya nama posyandunya tadi, contohnya beri tinggal. Lalu untuk usia kehamilan ini berapa bulan? Sesuai dengan perkiraan akan melahirkan tadi, misalnya bulan 4. Berarti kan kalau 9 dia sekitar 6 lah. Usia kehamilan bulan ini ya 6 bulan. Biar sesuai dengan yang perkiraan kelahiran tadi kan di bulan 4. Tanggal melahirkan ini otomatis nanti akan dihitung oleh sistem sama dengan berapa butir PE ini nanti kita isi ya. Lalu kemudian kita tinggal pilih-pilih ya. Pilihan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, nanti tinggal kita pilih antara ya apa tidak ya sesuai dengan pertanyaannya. Misalnya pemeriksaan kehamilan ya atau tidak, misalnya ya gitu ya. Ini misal saja. Lalu dapat dan komposisi pil PE atau tidak, misalnya ya atau tidak. Nanti kan teman-teman tinggal sesuaikan saja ya dengan jawaban sesuai realitanya. Lalu jika dirasa sudah dipilih semua, seperti biasa, jangan lupa tidak disimpan ya. Lalu klik simpan ya teman-teman. Nah, di sini ada muncul notifikasi merah. Ini bermakna kolom ini wajib diisi ya teman-teman. Nah, ini ada 2 kolom yang wajib diisi. Ini status kehamilan. Dia ada 3 pilihan ya. Dia status kehamilannya normal, risiko tinggi, atau kekurangan energi kronis. Nah, ini teman-teman sesuaikan saja ya dengan kondisi realitanya ya. Anggap saja status kehamilannya normal. Lalu berapa butir pil PE yang biasa dia minum atau yang diberikan ya. Ya 2 lah. Lalu kemudian kita klik simpan ya teman-teman. Nah, maka sama dia data-data yang sudah kita input tadi akan berhasil tersimpan. Nah, caranya juga sama ya. Dengan submenu sampai ke bawah nanti caranya sama untuk mempersingkat waktu agar videonya tidak terlalu panjang. Jadi begitu ya tahapan-tahapan yang perlu yang ini ya, tahapan-tahapan cara menginput data pada menu starting yang ada pada menu kesehatan ya. Jadi baiklah teman-teman, nanti tinggal diikuti saja cara-cara dan step-step dari awal tadi. Untuk beberapa menu di bawahnya nanti dilengkapi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.